Selamat siang, Bu. Kenapa nih? Siang, Pak. Ya, kenapa nih kelihatannya kok gelisah dari raut wajahnya? Ada apa ini? Ya, kelihatan banget ya, Pak. Kalau saya sedang gelisah nih, Pak. Aduh. Ya, kelihatan dong, apalagi sampai Ibu mau mengajak ngobrol berdua pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan nih kayaknya nih. Iya, Pak. Betul sih. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuma mungkin saya cuma butuh teman curhat, Pak. Saya ingin di coaching lah sebentar mengenai masalah murid dan juga pembelajaran di kelas saya. Oke, siap, Bu. Semoga bisa mencerahkan ya nanti ya. Nah, Bu, dari Ya, Pak. pembicaraan kita sekarang apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya sebenarnya ingin mendapat ide segar, Pak, untuk menciptakan kondisi yang kondusif gitu, Pak. Misalkan murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif ya setelah murid berganti jam pelajaran. Iya, Pak, seperti itu yang saya harapkan, Pak. Situasinya seperti apa sekarang, Bu? Situasinya sekarang tuh, Pak, setelah jam olahraga berakhir, misalkan biasanya tuh kan murid-murid itu tidak langsung masuk ke kelas, Pak. Mereka itu kok malah pergi ke kantin gitu. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka itu malah asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan dalam pembelajaran saya, Pak. Oh, Gitu, Pak. seperti itu, nggih. Apa yang mempengaruhi hal tersebut, Bu? Mungkin sih, Pak, mereka itu kelelahan mungkin setelah berolahraga, atau mungkin saja mereka malah terlalu asik di luar sehingga menimbulkan kebosanan saat mereka kembali ke kelas. Nggih. Situasi apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan sih tentunya murid itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan juga mereka itu bisa merasa senang dalam pembelajarannya, Pak. Gitu, antusias gitu, Pak. Baik. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud, Bu? Apa ya, Pak ya? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, Itu gitu saja ya, Bu mungkin, Pak ya. ya. Nggih. Baik, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin Ibu inginkan tersebut? Mungkin untuk skala, Pak ya, posisi saya ini mungkin belum maksimal, Pak. Saya merasa saya ini berada di mungkin skala 6 mungkin, Pak ya. Oh, gitu. Nggih. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Kekuatan saya saat ini, saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Lalu mungkin itu bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Baik. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Untuk gangguan atau hambatan, apa ya, mungkin di waktu saja sih, Pak. Saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini ke dalam RPP yang akan saya dipelajari nanti, Pak. Oh, nggih. Oh, gitu ya, Bu ya. Menurut Ibu, Ya, apa kira-kira solusi terbaik untuk minimalisir hambatan tersebut, Bu? menurut saya, apa ya, saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, memilih cara yang tepat, misalkan metodenya, medianya, untuk pembelajaran nanti yang akan datang tuh, Pak. Baik. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu apa? Rencana saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di kelas saya, terutama seperti praktik kesadaran penuh, mindfulness tuh, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga.
Dan saya harap sih dengan pembelajaran ini mereka lebih semangat lagi dan fokus mereka pun kembali gitu Pak. Oh, bagus sekali Bu. Untuk itu strateginya apa kira-kira yang menuju ke sana Bu? Strategi untuk itu Bu? Untuk itu saya akan menerapkan teknik stop deh Pak. Mungkin berhenti sejenak, ambil napas dalam, lalu amati sensasi pada tubuh, baru setelah itu melanjutkan pembelajaran. Nah, selain itu saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya juga akan membuat kuis singkat atau mungkin BS breaking untuk membuat murid itu lebih tertarik dan senang dalam belajar. Wah, menarik sekali Bu ya, dari strategi Ibu nantinya pasti yang anak-anak akan membuat rasa nyaman, tenang sebelum memulai pelajaran ya Bu ya. Kemudian apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriterianya sendiri, tentu saja murid saya menjadi lebih fokus belajar dan juga mereka akan senang mengikuti pembelajaran saya. Itu saja Pak mungkin. Jadi baik. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera juga saya dapat menerapkannya di kelas Pak, karena ya itu tadi supaya motivasi mereka lebih kuat untuk pembelajaran saya. Oke, baik Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Bu? Mungkin target saya 1 minggu Pak. Oh, 1 minggu ya, mudahan mantap sekali. Lebih cepat Pak, lebih baik. Bagus sekali nggih. Oke, sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu itu udah ada progres gimana nih Bu? Setelah 1 minggu itu. Gimana ya? Mungkin nanti kita janjian lagi aja Pak ya. Minggu depan kita cerita lagi, nanti saya ceritakan update-nya seperti apa, apakah mungkin berhasil atau tidak, apa yang telah saya laksanakan ini gitu Pak. Bagaimana Pak? Baik, setuju Bu. Wah, nggak sabar saya pengen mendengar hasilnya nanti, update dari Ibu nih. Baik, menurut Ibu siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Untuk dukungan sendiri mungkin rekan-rekan sejawat saya bisa Pak. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Itu saja Pak. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi kita dengan berkolaborasi memudahkan kita saling sharing ya Bu ya. Jadi tidak beban ke kita sendiri, betul, artinya Pak. Kita berbagi-bagi nggih. Baik, pertanyaan terakhir Bu, apa yang dapat disimpulkan dari sesi hari ini? Yang dapat saya simpulkan setelah saya mengobrol dengan Bapak, alhamdulillah Pak, saya merasa ada pencerahan dan saya mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Nah, kemudian sebelum memasuki pada materi pembelajaran, saya juga akan memulai dengan memberikan kuis ataupun breaking agar murid lebih tertarik dan senang dalam belajar. Itu saja Pak. Wah, keren sekali Bu. Semoga rencana aksinya Ibu nanti ya berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini. Dan saya doakan juga semoga rencana yang pian atau Ibu laksanakan nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Ibu dan anak-anak juga Bu ya. Iya Pak, terima kasih sekali ini Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak sudah menemani saya hari ini Pak. Nggih, sampai berjumpa minggu depan ya update-nya. Iya Pak. Nggih.
Siap, siap. Ya. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik sekali Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Nah, jadi apa nih yang ingin Bapak sampaikan pada pembicaraan kita kali ini? Baik, saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu yang bersedia untuk mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi ini Bu. Begini Bu, saya sebenarnya memiliki sedikit permasalahan di sekolah. Tugas pokok saya kan sebenarnya adalah guru PJOK, guru olahraga Bu ya. Namun selain tugas pokok itu, saya juga diberi tugas tambahan Bu sebagai operator sekolah. Nah, karena hal itu saya merasa bahwa tugas tambahan saya ini sudah mengganggu tugas pokok saya Bu, yaitu mengajar kan. Karena banyaknya tugas operator yang saya lakukan atau saya emban, menjadi kurang fokus saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas Bu. Seperti itu Bu. Gitu, Inge. Jadi ini lebih kepada tugas tambahan yang membuat Bapak itu kurang fokus pada tugas pokok Bapak, yaitu mengajar. Betul begitu Pak? Iya Bu, kurang lebih seperti itu sih Bu. Baiklah. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Bapak ingin dapatkan dari pembicaraan kita ini? Sebenarnya saya ingin ada solusi Bu dari permasalahan ini Bu, karena saya terkadang bingung dengan apa yang mau saya ajarkan di kelas karena saking banyak tugas operator yang harus saya kerjakan Bu. Nah, kalau boleh tahu, situasi yang sedang Bapak hadapi ini seperti apa? Atau seperti apa sih perasaan Bapak saat mengajar di kelas ini? Kalau boleh jujur nih Bu ya, saya sekarang menjadi tidak fokus pada metode ataupun media pembelajaran. Saya masuk kelas dengan perasaan tegang Bu, karena pikiran saya terbagi kepada tugas operator sekolah. Sebenarnya tidak masalah sih Bu, tapi karena asalkan saya masuk kelas, artinya sudah saya melaksanakan tugas saya. Namun di sini saya merasa bersalah kepada murid-murid saat prestasinya menurun Bu, karena bisa jadi itu karena saya kurang fokus saat mengajar. Seperti itu Bu. Oh iya, baik. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa Bapak merasa bersalah apabila murid-murid Bapak prestasinya menurun ya Pak ya? Iya Bu. Lalu sekarang agar Bapak itu tidak merasa bersalah, apa sih kira-kira yang Bapak inginkan dalam pembelajaran itu? Dalam pembelajaran saya ingin bisa memberikan pembelajaran yang terbaik Bu, dengan memperhatikan kebutuhan siswa, menggunakan metode dan media yang beragam, sehingga murid-murid saya prestasinya tidak menurun Bu. Itu yang ingin saya lakukan Bu. Oh iya, betul. Jadi lebih kepada melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, begitu ya Pak ya? Betul Bu, benar sekali. Saya ingin melaksanakan pembelajaran yang aktif Bu, kreatif, menyenangkan dan juga bermakna bagi anak-anak. Nah, lalu menurut Bapak nih, apa yang bisa dilakukan untuk membuat itu terwujud? Saya harus bisa menciptakan kegiatan belajaran yang menyenangkan Bu di kelas sepertinya. Selain itu, saya harus bisa membagi waktu juga sih dalam mengerjakan tugas-tugas operator sekolah, agar saat saya mengajar bisa fokus Bu. Oh, baik. Sekarang nih Pak lah, bila kita membuat skala antara 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak sekarang itu ada di skala berapa Pak? Mungkin ada di skala 6 kayaknya Bu. Jadi perlu banget ditingkatkan sih sebenarnya. Nah, lalu apa sih yang harus Bapak persiapkan untuk membuat pencapaian tujuan Bapak itu? Ya, paling tidak untuk menaikkan skala pencapaiannya lah. Apa yang mungkin bisa
Mungkin saya akan membuat RPP yang berdiferensiasi Bu ya, dengan memasukkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran. Mungkin dengan begitu saya dan juga murid-murid akan menjadi lebih rileks dan fokus Bu saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya juga akan melakukan teknik stop saat pikiran mumet dan tidak fokus. Seperti itu Bu. Bagus sekali sudah anunya. Nah, sekarang apa kriteria keberhasilan dari rencana Bapak tersebut? Ada kriterianya? Baik, kriterianya adalah saya menjadi lebih fokus melaksanakan pembelajaran di kelas Bu, dan murid-murid saya prestasinya tidak menurun. Seperti itu Bu. Iya. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan hal tersebut? Mungkin mulai minggu depan Bu ya, setelah ulangan tengah semester dilaksanakan Bu. Oh iya. Nah, sekarang menurut Bapak, apakah ada cara lain untuk membuat rencana Bapak ini berhasil? Oh iya, ada Bu. Saya akan berkonsultasi dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama guru dalam melaksanakan tugas-tugas saya Bu. Ya, baiklah Pak. Tidak terasa kita sudah berada di akhir pembicaraan kita. Singkat saja nih Pak, apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini? Iya Bu, dari pembicaraan kita kali ini saya menemukan solusi Bu. Saya bisa membayangkan apa yang harus saya lakukan Bu, agar bisa fokus dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Juga dalam melaksanakan tugas saya sebagai operator sekolah. Saya juga merasa memiliki semangat dan keberanian baru untuk bisa bekerja sama dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Ya, bagus sekali Pak. Baik, nah semoga dari pembicaraan ini benar-benar bisa menumbuhkan semangat Bapak dalam melaksanakan tugas-tugas Pak ya. Dan saya tunggu deh cerita Bapak selanjutnya ya. Saya ingin mendengar nanti bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran yang Bapak uraikan tadi. Ya Bu, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya. Dan nanti akan saya sharing lagi Bu sama Pia. Mudahan ada waktu nanti Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Sampai jumpa lagi Pak ya. Sampai jumpa Bu. Assalamualaikum. Ya.